Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Ma yubahu minal ghibah. Dalam kitab ini Riyadhus Shalihin juga disebutkan. Imam An-Nawawi menyebutkan ma yubahu minal ghibah. Sesuatu yang diperbolehkan dari ghibah apa saja? Bukan menghibah tetangga yang tidak berbuat dosa kemudian kita ghibah hanya karena sakit hati. I'lam annal ghibah tubahu li gharadin sahihin syar'iyyin la yumkinu al-wusul ilaihi illa biha. Ketahuilah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala, rahimahullah rahmatal abrar, annal ghibah, bahwasanya ghibah tubahu itu diperbolehkan li gharadin dengan tujuan sahihin yang boleh, syar'iyyin secara syarak, la yumkinul wusul ilaihi illa biha, di mana tujuan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan kita menggibah. Wa huwa sittatu asbab, dan ghibah yang diperbolehkan itu ada 6 sebab. Di antaranya al-awwal at-tadhallum, disebabkan ada kezaliman yang tersebar. Fayajuzu lil mazlum ay yatadhallama ila sultan wal qadi wa ghairihima mimman lahu wilayatun aw qudratun ala insafihi min zalimihi fayaqulu zalamani fulanun bikadza. Boleh bagi seorang menyebutkan nama orang lain di hadapan qadi, di hadapan hakim, di hadapan kejaksaan, di hadapan polisi, atau orang yang punya wilayah, sultan, atau apa saja namanya. Boleh at-tadhallum. At-tadhallum itu mengadukan kezaliman orang lain kepada orang yang punya kekuasaan. Kita melaporkan bahwa nama baik kita sudah dicemarkan oleh orang lain, kita dizalimi, kambing kita dicuri, dan kita tahu ciri-ciri orang yang mencuri, maka kita laporkan ke polisi. Wah, fulan bin fulan ini mencuri kambing saya, fulan bin fulan ini menempeleng saya, fulan bin fulan ini ternyata mengendus-endus ingin ngambil barang saya. Kita boleh melaporkan kezaliman orang lain terhadap penguasa. Jadi tujuannya adalah melaporkan kezaliman. Itu yang pertama. Kalau kita tidak melaporkan dan melaporkan ciri-cirinya saja tanpa menyebut nama, tidak bisa terdeteksi, tidak bisa tercapai tujuan itu, maka harus menyebutkan nama, boleh menyebutkan nama. Yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar, meminta pertolongan ala taghyiril munkar, untuk merubah kemungkaran. Waraddil 'asi ila shawab, dan mengembalikan orang yang bermaksiat pada kebenaran. Fayaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkar fulanun ya'malu kada fasjurhu anhu. Jadi kita melaporkan kepada orang yang bisa mencegah kemungkaran meskipun dia bukan sultan, meskipun dia bukan qadhi atau polisi penguasa. Kita sampaikan, orang ini ternyata di tempat ini di lapangan pojok daerah Lombok Wetan sebelah timur ini sering terjadi capceki umpama. Dan pemainnya ini. Dan kita laporkan kepada orang yang bisa merubah. Itu boleh. Tapi apabila tujuannya hanya untuk rasan-rasan saja, maka tidak boleh. Kalau tujuannya untuk menghilangkan kemungkaran, boleh. Kalau tujuannya hanya untuk rasan-rasan, maka tidak boleh. Oh iya, Arojud lah mulai lamba mainan ngaruh. Tak buang bu tak. Sama dalam benteng benteng juga benar orang. Nah, tidak boleh. Jadi tujuannya karena untuk menindaklanjuti, menghilangkan kemungkaran dan lain sebagainya. Yang ketiga, al-istifta, meminta fatwa. Fayaqulu lil mufti, zalamani abi au akhi au zawji au fulanun bikada. Fahal lahu dzalik? Kita bilang kepada hakim, kejaksaan dan sebagainya, kita sampaikan, Pak Hakim, istri saya itu ternyata seperti ini. Ini kan membicarakan kejelekan istri. Kita bicarakan kepada hakim, dan hakim meminta bukti, maka istifta ataupun kepada salah seorang ulama, ayah saya ini seperti ini, minta fatwa kepada ulama dengan menyebutkan ciri-ciri ataupun menyebutkan nama juga boleh. Yang keempat, tahdhirul muslimin minasyarri wa nasihatuhum, menghimbau
mewanti-wanti kepada orang-orang Islam agar tidak terjatuh pada kejelekan. Hati-hati kalau kita lewat di daerah Pasar Jo, di tempat itu ada rampok. Biasanya ada rampok. Yang biasa ngerampok, biasa ngambek nih sedanji ya. Itu boleh. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Hati-hati jangan berteman dengan orang ini. Dia meskipun pakai surban, pakai imamah, ternyata fatwanya banyak dalal, dia liberal. Itu boleh. Sampaikan saja. Boleh. Maka hal yang semacam itu malah justru dianjurkan. Karena menyelamatkan orang lain dari fitnah, menyelamatkan orang lain dari musibah yang lebih besar. Seperti kita menyampaikan kepada orang hati-hati kalau kita lewat di daerah Tumpeng, karena aspalan masih belum rata dan banyak jalan yang sedang diperbaiki dalam keadaan rusak, ada jembatan yang sedang putus atau pohon roboh dan sebagainya. Sama, itu musibah dan urusan dunia saja, apalagi urusan agama lebih penting untuk disampaikan. Hati-hati. Jangan terjebak kepada fatwanya Kiai Fulan, karena Kiai Fulan ini sudah menjadi orang yang liberal dan fatwanya sudah tidak bisa diikuti. Boleh, bahkan dianjurkan. Jarhul majruhin min ar-ruwat wasyuhud wa dzalika jaizun bi ijma'i ulama'il muslimin. Di antaranya adalah menyebutkan aib ataupun sifat buruknya orang-orang yang meriwayatkan hadis. Jadi hadis itu ada namanya al-jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil ini ketika kita menyampaikan satu hadis, hadis ini sahih atau dhaif. Oh, hadis ini dhaif. Kenapa dikatakan dhaif? Karena diriwayatkan oleh fulan bin fulan. Kenapa fulan bin fulan riwayatnya menjadi dhaif? Karena fulan bin fulan ini hafalannya tidak kuat. Karena dia menyampaikan banyak salahnya, maka menjadi hadis yang dhaif. Tidak masalah seperti itu. Al-jarh wa ta'dil. Di antaranya juga idza ra'a mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi'in. Ketika kita melihat ada seorang faqih, ulama, anggaplah alim, anggaplah seperti itu. Dia yataraddad, keluar masuk ke tempatnya ahli bid'ah mubtadi'. Mubtadi' itu banyak. Jangan kemudian diartikan yang sempit. Banyak. Di antaranya sesajen umpamanya. Arya bodoreng alim fikih kengki mintaan. Saya sabar mikir-mikir jalan apa aja. Iya. Sabuk nang tas bubung, udah ajom, sabuk bebo, lang tolang bagi ke gendruwo, malai tak kakan jin, hasil panennya itu musyrik itu. Karena menganggap ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang alim yang berteman dengan orang fasik. Ada orang alim yang juga hilir mudik keluar masuk gereja. Ada orang alim yang juga akrab dengan orang-orang yang memusuhi agama. Maka penting untuk kita sampaikan agar tidak terjebak dengan gaya mereka. Itu diantara contoh-contoh. Kemudian yang kelima, ayyakuna mujahiran bi fiskihi aw bid'atihi kal mujahir bi syurbil khamr. Ada orang yang terang-terangan berbuat maksiat, maka tidak masalah kita gibah. Tidak masalah kita sebutkan kejelekannya. Dia itu suka minum khamr. Tidak masalah. Kalau perlu diumumkan agar orang lain malu untuk berbuat seperti itu, karena namanya akan diumumkan kepada masyarakat. Orang yang mujahir terang-terangan berbuat maksiat, maka tidak boleh. Apa boleh disebutkan namanya. Yang terakhir yang keenam at-ta'rif. Fa idza kana insan ma'rufan bilaqabin kal a'mash wal a'raj wal asam wal a'ma wal ahwal wa ghairihim jaza ta'rifuhum bidzalik wa yahrum itlaquhu ala jihati at-talaqqus walau amkana ta'rifu bi ghairi dzalik lakana aula. Ada orang yang sudah terkenal dengan lakob. Lakob itu julukan. Lakob itu julukan. Kalau di pondok dulu namanya, kalau ada orang yang tinggi besar itu dilakopi lonto,
Londo. Nah, itu lakopnya sudah seperti itu dan dia tidak sakit hati dengan itu, malah tertawa. Nah, itu tidak masalah. Atau dia punya sifat yang ya maaf ya, itu yang agak hitam sama ada aswad. Itu boleh karena masyarakat sudah jami seperti itu. Sudah biasa, sudah masyhur seperti itu. Maka diperbolehkan. Hasim siapa? Hasim Ajem lah. Oh, dagang aja. Li Sufisa, Li Rusimbi. Nah, itu boleh. Kenapa? Ya, karena sudah masyhur. No siapa? No Tampar. Nah, itu masyhur sudah, tidak masalah. Tapi apabila kita bisa menyebutkan sesuatu atau nama yang lebih baik tanpa menggunakan lakop yang seperti itu, lakan aula, maka itu jauh lebih baik daripada kita menggunakan lakop yang semacam itu. Jadi itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Ada 6 sebab yang diperbolehkan untuk menghibah. Saya husnudzon yang saya sampaikan tadi insya Allah sudah banyak lupa. Yang pertama adalah tadallum. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah tadallum. Jadi mengadukan kezaliman atau zalim. Yang kedua al-isti'anah ala taqil munkar, minta tolong untuk merubah kemungkaran. Yang ketiga al-istifta, minta fatwa. Yang keempat tahdhirul muslimin minasyarri, mewanti-wanti ataupun menginformasikan kepada orang-orang mukmin yang lain, menghimbau agar tidak terjatuh pada kubangan kejelekan yang diperbuat oleh orang tersebut. Kemudian yang kelima adalah menghibah orang yang mujahir bi fiskihi au bi bid'atihi au bi isyanihi, orang yang terang-terangan dengan kebid'ahannya, terang-terangan dengan kefasikannya, terang-terangan juga dengan kemaksiatannya, seperti syurbil khamr. Dan yang keenam, yang terakhir adalah at-ta'rif, julukan-julukan, lakop-lakop, julukan seperti itu diperbolehkan. Jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan, dan saya garis bawahi lagi, jangan pernah ragu untuk membantu sesama muslim, apalagi membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Yang dijanjikan oleh Rasulullah juga pasti. Satu kata, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah pasti ditolong. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat, kehidupan keluarga, semuanya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ila ma fihi ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.